Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bicara tentang pajak dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kupas tuntas program pengungkapan sukarela. Program ini sesuai dengan Undang-Undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan telah dibuat petunjuk teknisnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Sisi yang pertama adalah masih terdapat peserta pengampunan pajak atau tax amnesty ya, baik AOP maupun badan yang belum melaporkan seluruh harta, belum melaporkan ataupun mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Kondisi kedua adalah masih terdapat WPOP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan di dalam SPT tahunan 2016-2020. Nah, peserta tax amnesty, baik OP maupun badan yang belum melaporkan seluruh harta di dalam surat pernyataan harta, bila ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh final 25%, 30 atau 30% untuk OP ya, 25% untuk badan, 30% untuk OP. Atau 12,5% WP tertentu dari harta bersih tambahan, ditambah sanksi 200%. Sama juga bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan tahun 2016 sampai 2020 akan dikenai PPh sesuai dengan tarif yang berlaku. Nah, tetapi berbeda kalau misalnya wajib pajak tersebut mengungkapkan di dalam program pengungkapan sukarela. Untuk kebijakan pertama, ya, pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak ya, program tax amnesty ya. Ini meliputi wajib pajak orang pribadi maupun badan peserta TA. Jadi kalau yang dulu sudah mengikuti tax amnesty ternyata ada harta yang belum dideklar ya, dinyatakan, maka pemerintah memberikan kesempatan untuk program pengungkapan sukarela yaitu pada saat sekarang ya. Basis pengungkapannya adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti tax amnesty. Tarifnya 11,86% ya. Jadi ini ada 11% untuk harta yang deklarasi ya, untuk harta deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri ya. Ini 8% tarifnya dan 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan di dalam SBN ya, surat berharga yang diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi renewable energi ya. Jadi ini yang kalau diinvestasikan di sini maka 6% ya. Sedangkan untuk kebijakan yang kedua itu hanya berlaku untuk orang pribadi ya. Jadi kalau yang pertama adalah WP baik orang pribadi maupun badan yang sudah mengikuti tax amnesty tetapi ada harta yang belum diungkap, maka masih diberi kesempatan sekarang daripada nanti yang menemukan adalah Direktorat Jenderal Pajak ya, daripada yang ditemukan oleh Fiskus, maka tarifnya adalah 30 atau 25%. Kalau diungkap secara sukarela, maka tarifnya adalah bisa 11%, bisa 8% maupun 6%. Nah, kemudian kebijakan kedua ini pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi di tahun pajak 2020 ya. Pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian basis pengungkapannya adalah harta perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan 2020. Tarifnya adalah 18% untuk harta deklarasi luar negeri ya. Jadi hanya dideklarasikan bahwa
yang bersangkutan WPOP itu mempunyai harta di luar negeri, ya. Kemudian 14% kalau harta yang di luar negeri itu akan dibawa ke dalam negeri, ya, dan atau harta dalam negeri. Nah, kemudian 12% untuk harta luar negeri, repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN hilirisasi atau renewable energy, ya. Itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, kemudian manfaatnya, ya. Pertama adalah, nah ini apa sih manfaatnya, ya? Ini yang barangkali perlu disampaikan. Pertama adalah tidak dikenakan sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, ya. Jadi kalau dulu kan kalau tidak ditemukan maka akan dikenakan sanksi sekian-sekian persen dan sebagainya. Artinya data dari hasil pengungkapan sukarela maupun teks amnesti, ya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, dasar penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi artinya aparat penegak hukum yang memproses, misalnya kalau ada wajib pajak yang dijadikan yang menjadi tersangka kasus tertentu, ya, yang berkaitan dengan harta, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan maupun untuk penuntutan, ya. Nah, kemudian di kebijakan kedua, ya, kebijakan kedua tidak diterbitkan ketetapan, ya. Jadi untuk bagi peserta PPS, nah ini yang barangkali jaminannya adalah untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, ya, maka tidak diterbitkan ketetapan, ya. Jadi ini barangkali juga yang berkaitan dengan surat-surat SP2DK misalnya, ya, yang belum selesai. Apabila wajib pajak kemudian mengikuti PPS, maka otomatis dia akan selesai, ya, tidak dilanjutkan lagi SP2DK-nya, ya. Nah, di sini tapi ada kecuali, ya, kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor, ya. Jadi yang pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor, maka itu harus disetor, ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan data-data yang berkaitan dengan harta yang kita miliki, yang dimiliki oleh wajib pajak, ini juga sama, ya, tidak bisa dijadikan dasar sebagai penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap wajib pajak, ya. Jadi kalau Direktorat Jenderal Pajak tidak akan memberikan data ini kepada pihak lain, ya, walaupun untuk kepentingan misalnya penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan pidana. Jadi di dalam undang-undang ini sudah spesifik memang tidak boleh memberikan, ya, seperti itu. Dari WP, nah itu beda persoalan. Tetapi secara resmi Direktorat Jenderal Pajak atau yang mengelola harta ini, administrasi ini tidak boleh memberikan untuk kepentingan ini, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi sudah jelas SP2DK dan kaitannya ke PPS sudah jelas di dalam pasal 8 KMK 196 tahun 2021, ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau konsekuensi apabila kurang ungkap harta pada kebijakan 1, ya. Nah, ini yang tadi disebutkan, ya. Kalau badan berarti 25%, kalau OP 30%, WP tertentu 12,5%, ya. Ditambah dengan sanksi 200%, ya. Intinya memang mestinya karena ini adalah program teks amnesti, kemudian ini lanjutan dari teks amnesti, maka ya WP sekalian terbuka. 10 ada harta yang tidak diungkap semuanya, ya, maka di sini akan dikenai PPh final dari harta bersih dengan tarif 30%, ya. Kemudian aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah uplift faktor 15%, jadi sanksi ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi pesan saya, ya, kalau memang mau ikut sekalian ikut gitu, ya. Kalau mau misalnya ada harta 10, ya semuanya 10-10-nya diungkap gitu, ya. Jangan kemudian tanggung misalnya yang diungkap 8, ada 2 yang belum diungkap, ya. Kalau 2 belum diungkap,
maka yang terjadi adalah seandainya nanti ditemukan oleh DJP setelah kita mengikuti PPS akan dikenakan PPh final sebesar 30% ya. Padahal kalau tadi kan sanksi keuntungannya kalau ikut PPS ini adalah tarifnya lebih murah, misalnya bisa 14% misalnya. Dibandingkan kalau harus membayar 30% plus sanksi 200% ya, atau sanksi sesuai dengan KUP. Kemudian bagaimana cara menghitung ya pajak finalnya adalah tarif kali nilai harta bersih ya. Jadi harta bersih sama dengan harta dikurangi utang sesuai Undang-Undang Teks Amnesti ini ya. Bagi WP orang pribadi paling banyak 50% dari nilai harta ya, hutangnya maksudnya ya. Bagi WP badan paling banyak 75% dari nilai harta. Ini untuk utang ya. Nah, kemudian dalam hal harta atau hutang dalam bentuk falas, maka menggunakan kurs. Jadi penilaiannya adalah kalau misalnya hutangnya dalam bentuk falas, maka berapa nilai hutang yang boleh dikurangkan ya. Pertama 50 atau 75% ya. Kalau tergantung dari ini, kalikan apa? Kali kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ini penilaian harta ya. Jadi kalau dulu seperti pengaturannya kurang lengkap ya waktu teks amnesti, tetapi kalau yang ini jelas ya. Jadi pertama untuk kas atau setara kas ya, misalnya kas atau setara kas berarti uang tunai, kemudian uang yang ada di tabungan, maka nilai nominal ya, nilai nominal yang ada di dalam uang tersebut ya. Nah, kemudian untuk tanah dan atau bangunan itu adalah NJOP ya. NJOP untuk tanah atau bangunan, nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor. Jadi itu adalah nilai harta ya, nilai harta yang di cara untuk menilai hartanya ya. Jadi kalau tanah dan atau bangunan berdasarkan NJOP, kalau kendaraan berdasarkan NJKP ya. Jadi nanti dilihat misalnya tahunnya dan sebagainya. Sedangkan untuk emas dan perak, maka nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang ya, TBK ya. Jadi ini berdasarkan nilai pasar ya, nilai rata-rata pasar ya di tanggal itu ya. Kemudian untuk saham berdasarkan nilai yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia ya untuk saham dan waran ya yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia. Sedangkan nilai yang dipublikasikan oleh penilai harga efek Indonesia untuk SPN maupun efek yang bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaannya. Nah, apabila tidak ada nilai pedoman, maka bisa menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik ya, KJPP ya, seperti itu. Jadi menggunakan tenaga appraisal. Nah, kemudian syaratnya tadi ya, syarat untuk boleh mengikuti PPS kebijakan kedua adalah tidak sedang dilakukan pemeriksaan atau bukper untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 ya. Kemudian tidak sedang dilakukan penyidikan ya dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan ya. Jadi kalau tidak sedang diperiksa artinya apa gitu ya? Artinya bahwa wajib pajak yang mengikuti PPS itu belum menerima surat pemberitahuan pemeriksaan ya. Kalau itu pemeriksaan biasa atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan ya. Kalau wajib pajak walaupun dikatakanlah di administrasi pajaknya sudah ada, tapi kalau WP belum menerima itu, maka dianggap proses pemeriksaan belum dimulai ya. Kemudian kalau tidak sedang dilakukan penyidikan itu ya dimulai dari pada saat SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ya. Kemudian kalau dalam proses peradilan ya berarti dia sedang proses peradilan ya, sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian proses penuntutan,
atau sedang menjalani tindak pidana perpajakan. Ini syarat untuk boleh mengikuti PPS ya, program kedua. Syarat umumnya berarti ber-NPWP, membayar PPh final, menyampaikan SPT PPh OP tahun 2020, mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum kalau di tahun 2016 sampai 2020 ada upaya hukum maupun restitusi dari SPT. Kemudian pembetulan SPT peserta PPS setelah Undang-Undang HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan. Kemudian WPOP yang belum melapor SPT tahun 2020 harus lapor SPT 20 dengan mencantumkan harta SPT sebelum 2020 ditambah dengan harta dari penghasilan 2020 ya. Kemudian harta lainnya yang akan diungkap di dalam PPS. Kemudian cara menghitungnya adalah tarif kali nilai harta bersih ya. Jadi harta bersih itu adalah harta dikurangi dengan pokok hutang ya. Sama ya kayak tadi ya, ini untuk kebijakan kedua. Dalam hal harta atau utang dalam bentuk falas, maka menggunakan kurs KMK pada tanggal akhir tahun 2020. Nah, kemudian bagaimana cara penilaiannya ya? Valuation-nya adalah untuk kas dan setara kas menggunakan nilai nominal ya. Sedang nilai nominal untuk kas atau setara kas atau harga perolehan untuk selain kas atau setara kas ya. Jadi ini berdasarkan harga perolehan ya. Kalau di asumsinya kalau yang tahun sebelum 2015 ya, yang kebijakan pertama itu adalah menggunakan NJOP ya. NJOP untuk misalnya tanah dan atau bangunan ya. Karena ini tahunnya lebih baru ya, harapannya berarti harus menggunakan nilai perolehan ya. Berarti waktu membeli itu berapa. Tentunya ini adalah nilai yang wajar ya. Bila tidak diketahui menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi di samping ada istilah harga perolehan, di sini juga harus ada harga yang wajar ya. Jadi beberapa kasus waktu teks amnesti ada orang yang menyampaikan hartanya dengan nilai yang menurut kita tidak wajar ya. Tetapi karena di situ tidak ada aturan yang jelas, maka biasanya petugas pajak kan tetap menerima. Nah, kemudian ini yang di pedoman penilaian harta untuk tahap kedua ini, untuk kas dan setara kas nilai nominal, sedangkan untuk harga perolehan untuk selain kas dan setara kas. Jadi harga perolehan ya, harga beli ya, historical cost. Nah, bila tidak diketahui menggunakan nilai wajar per 31 Desember dari aset yang sejenis ya, atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi ini juga agak subjektif juga ya, penilaian wajib pajak. Ya. Baik, yang terakhir adalah hak dan kewajiban setelah pengungkapan harta. Pertama adalah peserta PPS kebijakan 2 tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum. Kemudian peserta PPS yang wan prestasi mencabut upaya hukum, maka seket dibatalkan ya. Jadi laporan SPT pasca PPS pertama adalah harta bersih menjadi tambahan saldo laba ditahan. Kemudian harta atau utang SPPH sebagai harta atau utang baru sesuai dengan surat keterangan dalam SPT 2022. Kemudian harta SPPH tidak dapat disusutkan atau diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Nah, yang berikutnya adalah apabila ada sengketa terkait PPS dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan atau pengadilan pajak ya. Kemudian upaya hukum terhadap sengketa ya, SKPKB kurang ungkap kebijakan 2, SKPKB gagal repatriasi atau investasi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang KUP. Baik, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, manfaat pada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.